Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin hadir pada kesempatan pagi ini para tokoh agama, tokoh masyarakat yang Masya Allah semuanya orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang lebih pantas untuk berbicara sebenarnya di sini. Ada guru kami Kiai Haji Untung yang tadi memimpin doa dan dengan ketawaduannya menolak sebenarnya, tapi kita tahu kesolehan beliau, kita serahkan ke beliau untuk memimpin doa. Ada juga Ustadz Julianto yang tadi memberikan sambutan, ada Ustadz Jumadi dan banyak para tokoh, para ustadz, para ustadzah yang mohon maaf, mohon izin, namun ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus Bapak Ibu sekalian, ini perintah yang diberikan oleh guru kami yang hari ini sedang berbahagia menikahkan anaknya, yaitu Kiai Haji Adison Atia LC. Mudah-mudahan acara hari ini diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin menyampaikan pesan yang diberikan oleh guru kami Kiai Haji Adison Atia dalam bingkai nasihat pernikahan yang secara khusus ditujukan kepada Adinda Ahmad dan Adinda Bella, dan secara umum kepada kita semua yang sudah berumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba perhatikan di dalam buku undangan itu ada satu ayat Al-Quran yang diletakkan pada buku undangan tersebut. Dimanapun buku undangan kita dapatkan, ayat itu selalu dicantumkan. Kalau kita merenungi, ini adalah pesan yang berlangsung secara estafet, turun-menurun, yang disampaikan oleh guru-guru kita dahulu. Kita perlu mentadaburi, perlu mengkaji ayat ini, yaitu surah Ar-Rum ayat ke-21 yang tadi juga dibaca oleh qari kita dengan bacaan yang syahdu. Sayang tadi kurang lama. Kalau lama lebih dikit, lebih iman kita lebih meningkat lagi. Dan pesan ini kami tujukan secara khusus kepada Adinda Ahmad dan Adinda Bella yang secara sah menjadi pasangan suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mungkin kita juga sudah hafal terjemahan ayat ini, tetapi mari sama-sama kita kaji. Ternyata ada keinginan yang diberikan oleh guru-guru kita dulu. Gurunya para guru kita dulu, kenapa dicantumkan dalam kertas undangan? Yang secara singkat maknanya adalah di antara tanda kekuasaan Allah, kehebatan Allah, yaitu Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Di dalam ayat ini, satu ayat, Allah mencantumkan dua kata kerja yang berbeda. Dua kata kerja yang memiliki makna yang mirip, tapi ada perbedaan di dalamnya, yaitu kalimat khalaqa dan kalimat ja'al. Yang pernah belajar di pesantren, ilmu nahwu, sharaf, ilmu alat, mengerti apa perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu khalaqa dan ja'al. Tapi perbedaannya, kalau ja'ala itu kata kerja yang bisa digunakan oleh siapa saja, oleh Allah, dan manusia tidak bisa menggunakan kalimat ja'ala. Tetapi kalau khalaqa itu kata kerja yang mendatangkan sesuatu yang baru, dan kata kerja ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Tidak ada kalimat misalkan khalaqal insanu insanan, khalaqal insanu khubzan. Manusia mengkhalaqakan roti, tidak ada. Tapi maka ja'ala mungkin di sini. Kenapa Allah mendatangkan dua kalimat kata kerja yang berbeda dalam satu ayat ini?
Dan kalau kita tadabburi ini mengandung pesan yang sangat mendalam, khususnya kepada kedua mempelai. Yaitu ketika Allah menggunakan kata khalaqa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan, hanya Allah yang menciptakan untuk kalian pasangan kalian. Jadi pasangan ini yang menghadirkan Allah. Bella asal Prinsewu, Ahmad asal Surabaya. Lahir di Riyadh. Dilahirkan di Riyadh. Abidnya pernah di Riyadh. Dipertemukan di Wijaya Karya, tempat mereka bekerja. Siapa yang bisa ngatur? Di sini banyak laki-laki yang budak juga banyak. Di Surabaya banyak juga wanita yang gadis banyak. Tetapi kenapa bisa di sini? Allah, bukan manusia. Maka cintai pasangan kita bukan sekedar pilihan kita, tapi cintai pasangan kita bahwasanya dia adalah hadiah yang Allah berikan untuk kita. Ketika kita menyakiti pasangan kita, jangan kita anggap kita menyakiti dia saja. Jangan kita anggap dia menyakiti orang tua kita menyakiti orang tuanya saja. Ketika kita menyakiti pasangan kita dengan kalimat kita, dengan fisik kita, hakikatnya kita sedang melukai Allah yang telah memberikan pasangan untuk kita. Karena jodoh itu Allah yang memberikan khalaqakum min anfusikum azwaja, min anfusikum. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menerangkan beberapa makna anfus di situ. Di antaranya disebut dari nafas kita, pasangan kita, disebut juga dari nyawa kita, dan sebagian besar para ulama ahli tafsir mengatakan min sulbikum, dari tulang rusuk kalian. Kenapa pasangan kita Allah pilih dari tulang rusuk kita? Mas Ahmad, kenapa Bella diambil dari tulang rusuk Mas Ahmad? Bukan dari tulang kepala ataupun tulang hati. Karena fitrahnya kalau diambil dari tulang kepala, nanti istri itu besar kepala nggak boleh, istri tetap adalah harus patuh dan tunduk kepada suami. Dan bukan juga diambil dari tulang kaki. Kenapa? Bukan untuk direndahkan wanita itu, tetapi diambil dari tulang rusuk dekat dengan hati, dekat dengan jantung, untuk dicintai dan dikasihi sepenuh hati. Ini pesan dari Allah. Litaskunu ilaiha, di antara tujuan menikah adalah untuk mendapatkan sakinah. Dan sakinah itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mendapatkan sakinah? Apa makna sakinah? Ketenangan. Demi Allah, ketenangan itu bisa kita dapatkan rumah tangga bukan dari harta, bukan dari pangkat, kemewahan, jabatan, bukan. Karena Allah yang mengatakan kholaqal tadi, kita sebelum dilahirkan. Maka cara kita kalau rumah tangga kita tenang adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenggut cinta Allah, merenggut ridha Allah, merenggut sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kaya raya tapi hidupnya nggak sakinah. Sakinah itu asal katanya 3 huruf, sin, kaf, dan nun. Asal sakinah itu sin, kaf, dan nun. Yang mana pengembangan 3 huruf ini kalau kita benarkan rumah tangga kita, maka bisa kembangan dari 3 huruf ini yaitu sakinah. Tapi kalau kita salah mengelola rumah tangga kita, kembangan yang terjadi adalah dari 3 huruf ini juga, tapi bukan sakinah, melainkan sikinun, itu pisau. Betapa banyak rumah tangga yang berisi dengan keributan, pertengkaran. Hanya masalah yang sepele. Kenapa? Karena dia tidak mengejar ketenangan melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menganggap kebahagiaan rumah tangga itu melalui harta. Ia menganggap rumah tangga itu bahagia melalui kemewahan, padahal bukan itu. Baru namanya cinta dan sayang, Mas Ahmad dan Mbak Bella harus mengikhtiarkan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah tidak menggunakan kalimat khalaqa, tapi Allah menggunakan kalimat ja'ala. Kalau mau terbangun cinta di dalam rumah tangga, kita harus berupaya. Suami kasih surprise hadiah ke istri kemudian berpenampilan menarik. Itu cara yang harus kita lakukan supaya ada cinta di rumah tangga. Karena cinta bukan Allah berikan di dalam rumah tangga itu, tapi kita yang mengupayakan. Itu makna dari surah Ar-Rum yang dicantumkan oleh para ulama dalam buku. Apalagi Mas Ahmad ini mendapat amanah besar. Bella ini anak pertama dari guru kami Kiai Haji Adison Atia, dan putri pertama yang dinikahkan. Demi Allah Mas Ahmad, sebelum Ahmad mencintai Bella, ada 2 manusia yang sudah mencintai dengan setulus hati, mengorbankan nyawanya ketika melahirkan, banting tulang, menghidupkannya, menyekolahkannya dengan kasih sayang. Mulai dari memilihkan nama yang baik, Sabila Rahmatika, jalan menuju rahmat Allah.
Kiai Adison berharap Bella ini menjadi rahmatnya Allah untuk kehidupan rumah tangga, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka tolong Mas Ahmad jangan sakiti Bella. Jangan sakiti Bella. Ketika Mas Ahmad menyakiti Bella, hakikatnya Mas Ahmad menyakiti kedua orang tua yang telah mendidik dan mencintai dengan sepenuh. Ini amanah yang harus kita jaga. Mas Ahmad tadi dengan tegas mengatakan qabil nikah al-mahrim al-qur. Dengan seperti itu berbongkarlah arsy Allah Subhanahu wa taala, perjanjian yang harus dijaga. Jaga Bella dengan sepenuh hati. Jaga Bella dengan cinta yang sesungguhnya. Apalagi dengan wanita. Yang kata para ulama, wanita itu makhluk yang mulia. Ma'akraman nisa fi jami'i mawahidi hayatihinna. Betapa mulianya wanita dalam setiap fase hidup mereka. Endana takunu bintan, ketika anak seorang perempuan itu menjadi anak kecil, tanpa hujan dan Allah dia bisa buka pintu surga beberapa orang tuanya. Wa indama takunu zaujatan, ketika seorang perempuan menjadi istri, tukmilu nisfa dini zaujiha, melengkapi separuh agama suaminya. Kita laki-laki tidak perlu suami agama kita kecuali dengan hadirnya wanita. Wa indama takunu umman, dan ketika seorang wanita menjadi seorang ibu, al-jannah tahta aqdamiha, surga berada di bawah kaki mereka. Maka hormati Bella sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti. Kalau Mas Ahmad marah, tinggal. Jangan keluar kalimat verbal yang menyakiti, jangan keluar pukulan. Cintai dengan sepenuh hati sebagaimana Mas Ahmad datang ke sini dengan baik-baik, diterima dengan baik-baik. Anak yang disayangi sekian puluh tahun dirawat dengan cinta, dengan kasih sayang. Jangan sakiti. Jangan buat dia bersedih. Gitu. Kemudian juga untuk Mbak Bella, hari ini Mbak Bella sudah menjadi istri dari Mas Ahmad. Hormati Mas Ahmad sebagai pemimpin rumah tangga. Suami itu bagi istri kedudukannya luar biasa, bahkan lebih utama dari orang tua ketika sudah menikah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diizinkan oleh Allah menyuruh seorang manusia untuk sujud di hadapan manusia yang lainnya, maka aku suruh setiap istri untuk sujud di hadapan para suami. Maksudnya apa? Hampir posisinya mendekati wilayah ketuhanan dalam babak perintah. Maka Mbak Bella, selama Mas Ahmad nanti memimpin rumah tangga, nyuruh Mbak Bella tidak menyuruh dalam kemaksiatan, taati. Tidak menyuruh dalam kemaksiatan, taati apapun perintahnya itu, suka atau tidak suka. Kalau ada yang tidak sukaan, lebih baik diskusikan dengan cara yang baik. Jangan mengangkat kalimat yang meninggi, menyakiti suami. Gitu ya. Karena kalau Mbak Bella nanti, apalagi kalau punya anak, menghormati suami di depan anak-anak, sama saja mendidik anak-anak Mbak Bella nanti untuk patuh kepada suaminya, ataupun yang jadi laki-laki nanti dipatuhi, dihormati oleh para istrinya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, sebuah pesan buat kedua mempelai secara khusus dan secara umum buat kita semua. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Siapapun kita yang hadir dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan rumah tangga kita Allah takdirkan menjadi rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, sakinah, mawadah, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita dengan pasangan kita di dunia adalah ahli rumah tangga, mudah-mudahan Allah pertemukan juga dan kumpulkan kita bersama pasangan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan bermusuhan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, dari pasangan dan anak-anaknya. Setiap orang akan mengusik dirinya sendiri, kecuali kata Allah, orang-orang yang bersih hatinya. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang tenang. Maka jadikanlah orang yang kita di dalam rumah tangga ini hatinya bersih, tanaman ketakwaan pada kita semua. Karena setiap orang nanti akan bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling mencinta, saling kasih sayang di dunia, nanti di akhir akan berantem, akan bermusuhan. Ila lam takun, kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka jadikan rumah tangganya penuh dengan takwa, penuh dengan ibadah, maka nanti di akhirat akan saling tolong menolong. Kalau yang satu ada di neraka, akan Allah izinkan yang di surga itu masuk ke neraka untuk menggandeng pasangannya dan dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah saya hidup dan sesurga. Tegur pasangan kita kalau mau lalai dalam ibadah, jangan kita biarkan. Cinta bukan membiarkan dalam kelalaian, tapi cinta itu adalah menegur untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih dan maaf pada Allah Subhanahu wa taala pun. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Mas Ahmad dan Mbak Bella, dan selamat juga kita sampaikan kepada guru kami Kiai Haji Adison ATLC. Mudah-mudahan dengan begini nanti Allah izinkan
untuk meningkat rasa bahagia dalam kehidupan. Allah mudahkan dalam menggapai sebuah harapan dan Allah pertemukan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama setiap orang. Amin. Kurang lebih maaf kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bila kita wilayah. Wallahu muwaffiq ila thariq. Asbu minallahi wa tariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.